Lumayan ya, banyak project-project. Ada, kan aku selesai dari buku harian, langsung ada series, terus juga ada sinetron juga yang Melukis Senja. Habis itu aku sempat masuk Tajwid juga. Habis itu FTV, terus sekarang lanjut lagi ada sinetron baru lagi sama Zoe juga. Terus masuk nominasi, habis itu kebetulan series aku juga sempat masuk nominasi juga waktu film Festival Bandung. Jadi tahun ini cukup banyak sekali sih project-project dan aku sangat bersyukur. Tahun baru akan pulang ke Bali untuk Kalau libur liburan? pasti pulang, harus kumpul sama keluarga. Apalagi di sana kan, terutama di Bali masih lagi musim liburan kan. Disitulah kita sebagai apa ya, tempat kita punya bisnis, di situ kita terus kerja lagi untuk bagusin, mencari profit, terus membuat tamu-tamu menjadi lebih happy lagi untuk datang ke Bali. Terus ketika memang usaha sudah jalan, apakah lagi target apa lagi sih di 2024 yang mau dilakukan? Kalau usaha sih nggak ada habis-habisnya ya. Kalau pemikiran aku, kita berhasil buka 1, kita buka 2, kita berhasil buka 2, kita buka 3, 4, yang sebanyak-banyaknya. Terus juga mungkin itu baru di bidang F&B yang aku buka. Mungkin kedepannya mau di bidang properti sih targetnya. Kalau balik ke kampung ke Bali itu ke Ubud, kegiatan apa aja sih? Wah, kalau aku balik ke Ubud malah nggak nyantai, malah lebih sibuk lagi. Itu dia, aku ada kopi, ada restoran, jadi ada museum, belajar handle tamu, terus cari-cari koneksi lagi, terus belajar juga dari senior aku, pengusaha yang lain. Jadi aku belajar terus dan nggak pernah ada rasa puas lah. Cara bagi waktunya gimana? Kan pengusaha juga, aktor juga dan lain-lain. Oh nggak, kalau bagi waktu sih tetap, kalau aku di Jakarta yang aku utamakan tetap sebagai aktor, aku syuting. Cuma kan kalau di Bali untungnya ada kakak aku yang ngurusin semua bisnis aku. Dia yang lebih day to day operationalnya sih. Kan balik ke kampung sendiri gitu ya. Ketika balik ke kampung, apakah ada mungkin tadi pengen ke luar negeri, liburan, menghabiskan waktu penat, kesibukan? Kalau ke luar negeri pengen sih, pastinya pengen. Tapi ya itu dia. Kalau aku pemikirannya beda. Di saat orang lain sedang berlibur, di situ aku tidak mau libur. Tapi di saat orang lain lagi kerja, di situ aku mau berlibur. Itu sih. Jadi aku balikin mindsetnya, gimana ya, kita sebagai entrepreneur lah bisa dibilang, kita harus selalu pintar melihat celah kan, dan opportunity di mana kita bisa mendapatkan keuntungan. Antonio, belajar bisnis susah nggak sih? Kan mungkin kalau terjun ke sinetron ataupun ke dunia showbiz kan ada yang gitu mungkin dari segi wajah ataupun ini. Kalau dari usaha sendiri bisnis itu susah nggak sih? Susah ya. Tapi ya balik lagi, aku ada dibantu banget sama keluarga, aku ada privilege dan aku mengakui itu, bukannya aku tidak mengakui itu, aku sangat mengakui. Keluarga tetap bantu, tetap backup. Tapi aku selalu belajar semandiri mungkin tanpa bantuan dari orang tua. Mungkin yang dari orang tua ya aku mintanya cuma advice, pengalaman gimana. Tapi kalau dari segi modal, aku mengusahakan semua sendiri dulu, biar bisa merasakan dari bawah itu seperti apa. Oh berarti nyokap naik privilege sendiri seperti apa tuh? Iya, maksudnya kayak banyak kan orang yang kadang-kadang dia punya privilege tapi dia nggak mau mengakui ya. Dia bilang tetap berjuang dari nol apa segala macam. Ya aku nggak sih, dan bahkan banyak yang orang bilang, lu kan dari keluarga ini hidup lu udah enak. Ya balik lagi, tergantung, kayak lu dikasih privilege sama Tuhan, apakah lu bisa memanfaatkan privilege itu untuk menjadi sesuatu yang benar, atau lu malah jadi anak yang malas-malas saja. Jadi ya aku memanfaatkan privilege itu sebisa mungkin untuk aku belajar dan mencapai tujuan aku sih yang positif. Tapi ortu sendiri kasih supportnya tim sendiri seperti apa sih? Apakah memang dari tadi yang lu bilang mau segi modal, ada nggak sih, mungkin lu kan pengen usaha sendiri dari modal sendiri, orang tuh diam-diam suka ngasih nggak sih untuk bantu? Pas awal pasti ada, tapi sekarang udah kopi berjalan, aku ada restoran, terus aku ada syuting juga. Aku sendiri yang membatasi benar-benar kayak
nggak apa-apa. Kadang aku deal dulu, udah aku okein semua dulu, baru aku kabarin papa mama. Jadi biar ya tetap lah ya, sebagai orang tua kan pasti mereka selalu ingin ada rasa kayak nggak apa, biar mami bantu, papi bantu ini. Tapi sebaliknya balik ngasih ya sih ke orang tua. Balik ngasih di Ibaratnya ngebantu orang tua juga, justru orang ada gift untuk orang tua, entah apa ya gitu. Kalau gift buat orang tua tentunya pasti ada, apalagi aku tidak pernah melupakan jasa-jasa mereka, support mereka yang benar-benar luar biasa banget dari Bali, walaupun jarang ke Jakarta tapi support mereka dari Bali itu buat aku benar-benar luar biasa banget. Dan bahkan yang aku lakuin sekarang pun gimana caranya aku mensupport bisnis-bisnis yang papa atau mama sudah buat. Jadi istilahnya ya apa ya, mereka sudah membangun fondasinya, aku yang tinggal melengkapi saja. Sulitnya apa? Nggak manage, artinya membuat ini tetap stay stabil untuk bisnis kan bisa bilang nggak selalu untung ya. Mereka kayak bisnis ya, itu dia fluctuation-nya tinggi banget, naik turunnya. Ya cara untuk mempertahankannya tentunya emang harus dari segi kualitas, quality control, dimana aku untungnya ada kakak yang bisa menjalankan day to day operationalnya untuk bisnis. Jadi emang hampir setiap hari atau setiap malam habis aku syuting, kakak selalu laporan, aku selalu nelpon ada apa kegiatan atau masalah di Bali, terus kita discuss kayak minggu depan gimana cara promosinya. Minggu depan ini ya, contoh ya, minggu depan ada libur 5 hari gitu di Bali, jadi kita siapin promosi apa aja untuk di kopi, untuk di restoran seperti itu. Nama besar ngaruh untuk bisa bikin eksistensi usaha lu bisa bertahan? Jujur itu sangat ngaruh banget, dari nama aku sebagai aktor dan juga nama keluarga, apalagi di Bali itu sangat-sangat banget membantu ya. Tapi aku harus memanfaatkan itu dan harus mempertahankan gimana caranya biar tamu selalu datang, itu kan juga menjadi pekerjaan.